Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mangga KM dipimpin dulu doanya. Ya Ibu, ke teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dicukupkan. Oke, anak-anak, gimana nih kabarnya? Mungkin dari Rangga gimana? Saya sendiri, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau Kania? Saya agak kurang enak badan, Bu. Semoga cepat sembuh ya Kania. Di saat pandemi saat ini tuh kesehatan harus jaga. Jangan lupa untuk di rumah aja, jangan nongkrong-nongkrong. Terus juga makan makanan yang sehat, jangan jajan seblak terus ya, sama pop es. Bener Kania? Jangan jajan terus ya. Kalau Fiona gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Bu. Cindy gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Kalau Anggara? Baik, Bu, baik. Alhamdulillah. Johannes gimana nih Johannes kabarnya? Baik, Bu, baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh, yang masih sehat tetap sehat selama-lamanya ya. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kalian isi absen terlebih dahulu ya di Google Form. Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Ya, udah Ibu kirimin. Bisa dibuka nggak, Kania? Bisa, Bu, bisa. Nah, sembari kalian isi absen, gimana nih dari pertemuan sebelumnya, pemateriannya, ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyain nggak? Bu, saya ingin nanya, Bu. Boleh, Pio. Nah, pertemuan sebelumnya itu kan kita membahas tentang format teks HTML ya, Bu. Nah, jika kita ingin ngasih warna atau menambahkan animasi pada program tersebut, bisa nggak ya, Bu? Bisa banget. Kalian itu akan mempelajari mengenai pewarnaan atau mempercantik website lah ya di pertemuan selanjutnya di materi CSS dan JavaScript. Tapi kalau misalnya kalian sekarang udah penasaran, bisa dibaca-baca di buku atau internet banyak. Terus juga Ibu pasti ngerasa kalau kalian itu bingung. Biasanya kan kalian lihat di internet atau website orang lain tuh warna kayak juga menarik ya. Tapi saat di pelajaran ini PLBP kok tampilannya polos, membosankan gitu ya. Itu ya karena kalian itu masih mempelajari mengenai HTML, di mana HTML itu masih kerangka dalam web, belum kepewarnaan seperti di CSS atau animasi di JavaScript. Nah, tapi sebenarnya di HTML pun bisa kalian mewarnai sebuah elemen. Tinggal menambahkan tag color warna. Misalnya ya, kalian ingin mewarnai paragraf menjadi warna merah. Maka di dalam tag paragraf, yaitu tag P ya, kalian tinggal ketikkan saja color sama dengan red. Red kan bahasa Inggrisnya dari merah, gitu ya. Nah, tapi untuk animasi dan pewarnaan yang lebih rumit lagi memang hanya ada di JavaScript dan juga CSS. Gimana, udah mengerti, Fiona? Alhamdulillah sudah ada bayangan, Bu. Ya. Coba bisa bantu jelaskan ulang nggak pertanyaan dari Fiona dan jawaban dari Ibu kepada teman-teman kalian? Oke, bisa, Bu. Jadi gini, tadi kan aku nanya apakah kita bisa membuat web yang menarik menggunakan warna, gambar, dan animasi. Nah, jawabannya itu bisa menggunakan CSS dan JavaScript yang nantinya akan kita pelajari. Namun, kita juga bisa mengganti warna suatu tag
HTML menggunakan atribut color, lalu memberikan value warnanya apa. Gitu. Iya, bagus sekali Fiona. Semoga yang lain bisa mengerti ya. Apakah ada yang ingin ditanyain lagi? Saya Bu izin bertanya. Boleh kan ya? Kan minggu kemarin kita udah banyak mempelajari tag-tag HTML ya Bu. Nah, apakah si tag-tag tersebut tuh harus kita gunakan semua ketika kita membuat halaman web? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya dari Kania. Jadi walaupun tag-tag HTML itu sangat banyak dan cenderung akan bertambah, berkembang di masa depan gitu dari versi HTML 1 zaman dulu hingga saat ini HTML 5, kita itu tidak perlu menggunakan semua tag-tag tersebut. Jadi konsep kode atau perkodingan dalam HTML itu kita hanya menggunakan tag-tag yang memang diperlukan dalam web kita gitu. Kalau misalnya nggak diperluin ya udah kita nggak usah cantumkan, kita nggak usah deklarasikan di HTML kita. Semisal contohnya kita ingin menampilkan sebuah paragraf yang beralign center atau tengahnya. Ya udah kita tinggal deklarasikan saja align center. Tidak perlu kita mendeklarasikan align left, align right. Kalau kita mendeklarasikan left dan right juga, maka web browser pun akan bingung gitu. Ini maunya center, left atau right. Otomatis tampilannya pun akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, contoh lainnya semisal kalian ingin menampilkan heading 1 atau tag H1 ya. Ya udah deklarasikan saja di HTML kalian H1. Jangan lupa penutupnya. Ya, kalian tidak perlu gitu mendeklarasikan heading 2, heading 3 sampai heading 4 gitu nggak usah. Jadi cuma heading satunya aja. Sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, walaupun kita tadi nggak perlu menggunakan semua tag-tag HTML gitu, tapi ada beberapa tag yang memang wajib ada di sebuah file HTML. Nah, apakah kalian tahu tag-tag tersebut itu tuh apa aja tag wajibnya? Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Boleh, Cindy. Ya, jadi tag-nya itu ada HTML, head, title, body, sama penutup dari tag-tag tersebut, Bu. Ya, betul sekali, Cindy. Jadi ada 4 tag wajib yang harus ada dalam sebuah HTML, yaitu tadi yang disebutkan Cindy ada HTML, head, title, body, dan penutup dari tag tersebut. Nih, jika tag-tag tersebut tidak ada dalam HTML kita, ya otomatis browser atau outputnya pun tidak akan tampil alias kosong, atau bisa jadi tampilannya itu tuh acak-acakan dan tidak rapi. Gitu ya. Gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Ya udah sekarang mah Ibu yang nanya. Nah, misal nih kita analogikan jika kalian mempunyai banyak data. Banyak banget data, semisal data-datanya itu data siswa. Ya, cuman data siswa doang, pasti ya datanya berpuluh-puluh hingga beratus-ratus siswa. Nah, data siswa tersebut tuh berisikan list, nama, alamat, dan lain sebagainya. Menurut kalian, bagaimana sih caranya agar kita dapat menampilkan data-data siswa tersebut yang banyak itu ya ke dalam browser menggunakan bahasa HTML? Ada yang tahu nggak caranya gimana gitu? Saya Bu izin menjawab. Boleh. Jadi pakai tabel seperti di Excel, di Word, kayak gitu Bu. Ya, benar sekali menggunakan konsep tabel ya.
Contoh lainnya dari penggunaan tabel itu, misal kita ingin menampilkan data-data transaksi sebuah perusahaan. Kan data-data transaksi sebuah perusahaan itu bisa berupa teks, angka, persen gitu, sesuai dengan perusahaan apa gitu kan ya. Dan si data-data tersebut tidak mungkin kan kita deklarasikan menggunakan paragraf, karena paragraf itu kan bentuknya kayak narasi gitu. Ada beberapa data seperti angka-angka tadi yang nggak cocok untuk dideklarasikan secara narasi. Otomatis disinilah kita bisa menggunakan konsep tabel. Nah, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan tabel pada HTML dan juga kita bakal mencoba mempraktekannya pada program HTML. Lanjut ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Biasanya menurut kalian dalam tabel itu ada apa aja sih? Ada yang bisa bantu jawab? Dari Anggara mungkin? Oke, Anggara boleh. Biasanya kalau di tabel itu ada baris sama kolom. Ya, betul sekali Anggara. Di tabel itu biasanya ada baris dan kolom. Namun masih ada nih satu yang masih kurang yang harus ada dalam sebuah tabel. Ini kita boleh menjurus ke tabel dalam Word sama Excel dulu ya, biar kalian gampang menganalogikannya. Ada yang bisa bantu jawab Anggara dari yang tadi Anggara? Boleh. Mungkin saya, Bu. Boleh, Yang belum dijelaskan Anggara itu kayaknya itu judul kolom ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Johannes. Jadi, pada umumnya, sebuah tabel itu mengandung baris, kolom, dan judul kolom. Judul kolom yang dimaksud itu seperti misal kita ingin menampilkan data siswa, ya maka judul kolomnya ada nama, NIS, alamat. Kalau misalnya data transaksi, ada total, biaya, mungkin ada pengeluaran, ada supplier, macam-macam ya. Disesuaikan dengan si informasi datanya itu tuh apa. Oh iya, seperti yang kalian tahu ya, jika tabel tanpa kolom, tanpa baris, berarti itu artinya tabel tidak mengandung informasi, tidak mengandung data, tidak berbobot gitu ya. Maka menurut kalian, tabel dapat dikatakan sebagai tabel yang bernilai atau berbobot itu tuh tabel seperti apa sih? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin saya, Bu. Boleh. Berarti tabel yang memiliki nilai itu harus memiliki minimal 1 sampai 2 baris mungkin, Bu, dan 1 sampai 2 kolom juga, Bu. Ya, betul sekali, Johannes. Jadi, tabel dikatakan tabel bernilai itu jika memang mengandung data minimal 1 hingga 2 baris dan 1 hingga 2 kolom ya. Nah, oke. Sebenarnya kalian itu harus banget menguasai materi tabel ini. Kenapa? Karena materi ini tuh sangat akan terpakai di materi-materi selanjutnya, baik di CSS, JavaScript, maupun nanti di PHP gitu. Selain itu juga, si konsep tabel ini tuh sering digunakan di sistem-sistem informasi berbasis web, dari mulai perusahaan, lembaga pemerintah, instansi pendidikan gitu. Jadi cocok nih untuk kalian yang memang cita-citanya menjadi programmer, kalian itu tuh harus benar-benar harus bisa menguasai si konsep tabel ini. Apalagi ini masih dasar ya. Ibu yakin pasti kalian bisa memahaminya karena ini masih dasar dan dilihat juga ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian itu tuh mudah menerima materi gitu ya. Ngomong-ngomong juga walaupun daring kalian tetap harus semangat ya. Ibu tahu pasti kalian kangen kelas luring, kelas offline, ketemu teman gitu. Beda suasana di kamar ya daring sama di kelas itu beda banget. Kalau di kamar yang ketemunya itu lagi gitu. Sedangkan di kelas kan ketemunya banyak orang, terus mungkin suasana tiap harinya pun akan berbeda gitu tiap kelas kan. Oke, nah setelah pematerian nanti kalian diminta akan mengerjakan LKPD ya secara berkelompok seperti biasa. Untuk kelompoknya masih sama kayak minggu kemarin. Ibu lihat dulu ya list kelompoknya. Oke, untuk kelompok 1 ada Rangga, Kania, sama Fiona. Kalau kelompok 2, Cindy, Johannes, dan Anggara.
Jadi kalian perhatikan aja pemateriannya karena soal-soal KPD-nya sama dengan materi-materi yang akan Ibu bahas. Untuk materi yang akan kita bahas itu mengenai tabel, struktur tabel, garis kolom tabel, dan atribut tabel. Serta terakhir nanti kita akan mencoba membuat tabel. Tapi tadi pas pembagian kelompok ada yang keberatan nggak tentang anggotanya gitu? Kayaknya belum ada, Bu. Semuanya aman. Oke, sekarang kita mulai aja ya ke materinya. Nanti Ibu share screen PowerPoint-nya. Oh iya, sebelum share screen PowerPoint-nya, Ibu mau ngasih dulu link drive materinya. Ibu kirim di grup kelas ya. Dah. Oke, Ibu izin share screen dulu ya. Sebentar Ibu cari dulu filenya. Ibu, Oh iya, kenapa, Fiona? saya izin off cam ya, soalnya jaringannya kurang stabil. Oh iya, nggak apa-apa, Fiona. Ibu share screen aja ya. Di sini udah tampil PPT Ibu. Udah Bu, tinggal full screen aja. Sudah lagi loading. Nah, udah ya. Oke, jadi pertemuan ketiga kali ini untuk mata pelajaran atau BP kita akan membahas tentang tabel pada HTML. Nah, untuk outline materinya kita akan membahas apa itu tabel, struktur tabel, baris kolom tabel, dan atribut tabel. Yang pertama, apa itu tabel dalam HTML? Tabel secara umum adalah data dalam bentuk grid yang terdiri dari kolom dan baris. Sedangkan dalam konsep HTML, tabel itu merupakan elemen HTML yang mempresentasikan data-data dalam sebuah tampilan grid. Jadi grid itu ya kayak gini ya, kotak-kotak yang banyak kayak gini. Dan di sini ada contoh sebuah tabel yang memiliki 3 kolom dengan jumlah barisnya 1, 2, 3, dan footer 1. Next, di sini ada contoh penggunaan tabel menjadi tabel data. Di sini sebelumnya kan Ibu udah jelasin kalau misalnya tabel itu tuh harus mempunyai baris, kolom, dan juga judul kolom. Nah, dikarenakan kita sekarang masih berfokusnya itu ke data, isi datanya, kita berarti yang ada dalam tabel itu ya baris sama kolom, dan ada ini nama baru yaitu sel. Jadi sel itu tuh ya satu kotak ini loh, satu data ini. Berarti dalam sel tabel ini berisikan, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, lalu kolomnya ada 5. 6 kali 5 berarti 30 sel. Untuk baris ini yang warna biru ya, jadi ada 6 baris, kolomnya yang warna pink ini ada 5 kolom. Nah, kalian nanti di saat ujian akan diminta untuk mencari posisi sebuah sel. Misalnya nih ya, sel yang ini berada di kolom dan baris berapa? Cara tahunya itu dengan cara di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sel ini berada di baris kelima dengan kolom yang kedua. Oke, Ibu sekarang tes pemahaman kalian mengenai ini ya. Misalnya yang ini deh. Sel ini berada di baris dan kolom berapa? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin saya Bu, Iya, untuk boleh. yang ditandai itu selnya berada di baris ke-3, kolom ke-5 Bu.
Ya, betul sekali ya. Jadi cara mengetahuinya itu baris 1, baris 2, baris 3, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba tes lagi. Di sini ini berada di barisan kolom berapa nih saat ini? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Bu, Anggara izin jawab Bu. Oh, boleh Anggara, boleh. Nah, untuk itu tuh selnya berada di baris 5 kolom 3 Bu. Ya, betul sekali Anggara. Kayaknya anak-anak ibu udah pada pinter ya, udah pada paham. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh penggunaan kedua untuk tabel, yaitu menjadi layout HTML seperti gambar yang ada di sini. Jadi kalian tuh bisa membuat tampilan layout seperti ini dengan menggunakan tabel atau menggunakan CSS. Nah, dikarenakan kalian belum belajar CSS, maka kalian nanti bisa membuat layout seperti ini tuh menggunakan tabel. Namun ada beberapa konsep tambahan, yaitu closed-pen dan rose-pen, di mana dua konsep itu tuh nanti akan menjadi tugas kalian untuk mengeksplorasinya di rumah bersama teman-teman atau individu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita langsung ke struktur dasar tabel HTML. Struktur dasar tabel HTML adalah kerangka dasar dalam membentuk sebuah tabel pada HTML. Jadi, serupa dengan HTML sendiri yang sebelumnya Cindy sebutkan, memiliki struktur dasar, yaitu ada HTML, head, title, sama body untuk HTML saja. Nah, si tabel pun punya kerangka dasar seperti itu, yaitu ada tag tabel, head, body, dan foot. Di mana tag tabel ini adalah tag utama yang membungkus tag-tag lain untuk membangun sebuah tabel. Jadi itu utama dan nanti bakal diisi atau disisipkan tag-tag lain yang akan membangun sebuah tabel. Lalu kedua ada tag head atau tabel header. Tag ini mendeklarasikan bahwa tag tersebut adalah kepala dari sebuah tabel dan akan ditampilkan di browser pada bagian atas tabel. Contohnya itu tag head itu seperti judul kolom. Ya, selalu ada di atas tabel kan. Untuk tag ketiga ada tag body atau tabel body. Nah, tag ini tuh untuk mendeklarasikan bahwa tag tersebut merupakan isi dari tabel. Jadi nanti kita mengisi data-datanya itu di dalam tag yang ini, di antara tag body dan slash tag body. Lalu untuk tag foot, ya, tabel footer itu adalah tag untuk mendeklarasikan bahwa tag tersebut merupakan kaki dari tabel dan akan ditampilkan di browser pada bagian bawah tabel. Tag foot ini nanti akan ditampilkan di baris paling akhir tabel, paling bawah. Nah, oke. Nah, ini contoh pengimplementasian pada programnya. Kita deklarasikan HTML, lalu tabel gitu. Coba kita di Visual Studio Code-nya ya. Nah, di sini Ibu punya file tabel HTML. Nah, sebelum kita membuat tabel, kita deklarasikan dulu struktur dasar HTML-nya yang sebelumnya Ibu ajarkan minggu kemarin, yaitu tag HTML. Tag HTML ada head ada title. Nah, title ini judul yang akan muncul di tab browser kalian ya. Tabel misalnya tabel 1. Nah, setelah kita deklarasikan head, kita deklarasikan body. Nah, di dalam body inilah nanti kita mendeklarasikan tag-tag yang ada di tabel, yaitu tabel, tag head, tag body, dan pertama kali membuat tabel, otomatis kita harus membuat dulu tag tabel. Setelah membuat tag tabel, kita membuat tag head. Setelah tag head, kita baru tag body,
lalu tag Nah, jadi konsep atau urutan mendeklarasikannya itu tuh kita analogikan tabelnya itu sebagai manusia, sebagai kita satu orang. Nah, satu orang tuh dalam seseorang gitu ya, manusia pasti memiliki kepala, memiliki tubuh body, dan memiliki kaki atau foot. Nah, serupa juga dengan tabel. Tabel itu ya punya kepala, punya body untuk isinya, dan juga foot untuk kakinya. Gitu. Nah, sekarang kita coba di run mungkin ya. Tabel ya. Udah tampil ininya. Ke browser udah ya. Nah, ini tuh masih kosong. Kenapa? Ya karena kita belum mendeklarasikan data apapun di dalam visual code kita. Kita hanya mendeklarasikan teks struktur. Kan sesuai dengan yang sebelumnya Ibu jelaskan, kalau misalnya tabel belum diisikan data, ya otomatis datanya akan kosong, tampilan browsernya akan kosong, dan juga tabel tersebut tidak berbobot atau tidak memiliki informasi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tag baris kolom. Tag baris kolom, tag baris kolom adalah tag-tag yang berada di dalam teks struktur tabel, di mana yang tadi ada tabel, t-head, t-body, dan t-foot. Nah, nantinya tag baris dan kolom itu akan berisikan data-data inti dari tabel. Lalu tag baris kolom itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada TR, TH, dan TD. Untuk TR sendiri atau tabel row adalah tag yang mendefinisikan setiap baris dari tabel, di mana di dalam tag TR ini haruslah berisi tag TD atau tag TH. Dipilih salah satu aja. Ya. Lalu kedua ada tag TH atau tabel heading, yaitu tag yang mendefinisikan atau berisikan heading dari tabel, biasanya berupa judul dari kolom tabel. Nah, tag ini tuh, tag TH itu diapit di antara tag TR ini. Lalu kita ke tag TD. Nah, tag TD atau tabel data adalah isi dari data di tabel yang diapit juga oleh tag TR. Nah, di sini ada contoh pengimplementasian pada programnya. Kita bisa langsung coba saja ya. Oke, bentar. Ibu butuh contoh biar ada pertemuan. Di sini ya. Tadi kan kita udah mendeklarasikan struktur kerangka tabelnya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tabel dengan 3 kolom dengan barisnya 1, 2, 3 baris data, dan footernya ada 3 kolom juga. Nah, kita bikin dulu yang t-head-nya ya. Sebelum membuat t-head, sebelum membuat TH maksudnya ya, sebelum membuat TH kita harus deklarasikan dulu barisnya. Karena memang judulnya itu hanya 1 baris, ya udah deklarasikan TR-nya 1 kali aja. Ya, dulu kita deklarasikan TH-nya judul kolom 1. Karena judul kolomnya itu ada 3, kan ada 1, 2, 3, maka kita kopas saja. Nah, jadi 2, 3. Udah, t-head udah selesai. Kita sekarang ke t-body. T-body itu punya 3 baris, 3 dengan 3 kolom. Kita deklarasiin dulu. Deklarasikan dulu t-body TR yang pertama. TR, lalu TD. Nah, kita menggunakan TD bukan TH lagi ya, karena udah kemudian bisa. Di sini kita tuliskan dari 1 kolom 1
untuk memudahkan kalian nanti menganalogikannya. Nah, di sini kopas aja. Nah, kita selanjutnya membuat baris kedua. Pas lagi, nanti jadi 2. Pas, nanti jadi 3. Nah, udah. Nah, TBD-nya udah selesai dideklarasikan, kita beralih ke T-foot. Nah, serupa dengan yang tadi, deklarasikan dulu TR-nya, lalu deklarasikan TD. Kenapa nggak pakai TH? Ya karena TH itu kan harus buat head aja. Untuk TD di footer kita ketikkan aja footer 1. Nah, ini footer 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat di web browsernya kayak gimana. Nah, sudah tampil ya data-data yang kita tadi masukkan. Ini udah ada di kolom 1, di kolom 2, sampai ke footer 3. Namun tampilannya itu masih berbeda dengan yang ada di footer 3. Kenapa? Ya karena kita belum menambahkan border. Jadi atribut border itu atribut yang digunakan untuk menambahkan garis atau pembatas si tabelnya nih. Jadi, nah kan jadi ada garis-garis pembatasnya ya, jadi sesuai gitu, jadi rapi. Kalau misalnya kita ganti si bordernya jadi 3 atau 4, jadi 4, jadi bakal nebelin gitu si garis border tabelnya ya. Nah, untuk penjelasannya tadi dijelaskan ya. Jadi setelah kita mendeklarasikan tabel T-head, T-body, T-foot gitu ya, kita tinggal menambahkan aja gitu. Si T-head misalnya si kepala tabelnya itu tuh punya 3 kolom. Ya udah kita deklarasikan kan 3 kolom, di mana 3 kolom ini tuh dibungkus oleh 1 baris. Begitu pula T-body ada 3 baris, berarti TR-nya aja ada 3 kan, benar? 1, 2, 3. Nah, si baris-baris itu tuh punya masing-masing 3 kolom, ya udah berarti ada 3 kolom, ada 3 TD di setiap TR-TR-nya. Untuk T-foot pun serupa, gitu. Kita deklarasikan dulu baris footernya, lalu kita deklarasikan si kolom-kolomnya. Kolomnya ada 3, ya udah 3. Kalau misalnya si dari T-head-nya pun ada 4 gitu ya, judul kolom 4 ada, otomatis yang lainnya pun harus ada baris 1 kolom 4, baris 2 kolom 4, baris 3 kolom 4, footernya pun harus ada footer 4. Kalau misalnya nggak seimbang, ya otomatis nanti tampilannya akan jelek. Nah, terus juga si T-foot ini tuh bisa kalian pindah-pindahkan. Misalnya mau di bawah T-head ya. Apakah si tampilan T-foot nanti footer ini tuh bakal di bawah judul kolom? Enggak. Kenapa? Karena yang HTML pun tahu gitu. Kalau misalnya tag T-foot itu tuh ya harus diletakkan di baris tabel yang paling bawah gitu. Oke, kita lanjut dulu ke presentasinya. Sudah, tadi ini kita ke atribut sekarang. Nah, di atribut pada tabel ini, atribut pada tabel itu berfungsi untuk memodifikasi tampilan dari tabel dasar. Nah, atribut ini bersifat opsional atau sesuai kebutuhan dan jenisnya pun sangat banyak. Nah, berikut beberapa contohnya ya. Di sini ada border, width, height, background color, align, fill-line, cell padding, cell spacing. Nah, setiap atribut ini tuh memiliki fungsi dan cara pendeklarasiannya masing-masing. Nanti tugas kalian itu harus mengeksplorasi
macam-macam atribut lain selain 8 ini dan juga fungsi-fungsinya di LKPD yang berkelompok. Nah, di sini kita udah ada di akhir slide ya. Jadi tabel dalam HTML itu minimal harus memiliki struktur dasar tabel atau kerangka tabel, yaitu tag tabel, T-head, T-body, dan T-foot. Di mana tag T-head, T-body, dan T-foot itu memiliki TR, yaitu tabel row, barisnya masing-masing. Di sini T-head memiliki 1 TR. Lalu di sini T-body memiliki 3 TR. T-foot memiliki TR. Nah, setiap TR-TR dari yang ada di sini itu memiliki TD-nya juga masing-masing yang berjumlah seimbang. T-head, misalnya di T-head TD-nya ada 3 atau TH-nya ada 3, ya di bawahnya pun harus ada 3 kolom juga. Ada 4 kolom, semuanya harus ada 4 kolom. Tuh. Kecuali nanti kalau kalian sudah menggunakan konsep column dan row span, itu bisa kalian modifikasi sejumlah-jumlah kolom per barisnya, jumlah baris per kolom, itu bisa kalian ganti-ganti gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung. Bu, mungkin saya mau izin bertanya, Bu, terkait tadi ada tag TH sama tag TD itu perbedaannya apa ya, Bu? Oh, untuk tag TH sama tag TD ya. Untuk tag TH itu kan artinya tag head ya. Kalau TD itu tag data. Nah, untuk tag data ya untuk berisikan data biasa. Sedangkan TH itu berupa sel atau kotak ya untuk nama judul kolom. Biasanya di dalam web browser, TH itu ditampilkan teksnya itu bold atau tebal. Kalau misalnya TD itu teksnya reguler aja kayak biasa, font biasa gitu. Apakah sudah mengerti, Rangga? Ya, Bu, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, gimana, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya udah nggak ada ya. Nah, sekarang Ibu bakal menjelaskan LKPD-nya. Untuk LKPD-nya bisa kalian buka di drive yang tadi. Nah, sekarang Ibu sekalian ini deh, menjelaskan LKPD-nya. Bisa screen ya. Udah terlihat si LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, udah. Oke, untuk LKPD ini dikerjakan per kelompok. Untuk anggota kelompoknya yang tadi pas awal Ibu jelaskan atau Ibu bagikan ya. Untuk materi di LKPD ini masih seputar tabel, struktur dasar tabel, tag-tag dasar tabel, dan atribut dasar tabel. Nah, untuk rujukan belajar atau mencari jawaban dari LKPD ini bisa dari buku Bapak Sianipar atau Modul. Terus juga kalau misalnya mau searching di internet gak apa-apa. Untuk alat bahannya ya laptop, text editor, dan web browser. Langkah kerjanya ya siapkan dulu sumber belajarnya, terus lakukan eksplorasi mengenai soal-soalnya dari teks struktur dasar tabel hingga ke atributnya. Lebih banyak, lebih bagus. Karena kalian berkelompok ya pasti ide-ide atau materi-materinya atau jawabannya pun akan bervariatif. Jadi lebih banyak, lebih bagus. Lalu yang ketiga, kerjakan sesuai instruksi perintah soalnya. Dan yang keempat, tuliskan jawaban pada LKPD-nya. Nah, terus untuk yang terakhir ini, kalau misalnya ada soal yang program atau sintak, tolong screenshot sintak pada text editor dan outputnya pada web browsernya ya.
Nah, untuk soalnya untuk nomor 1 sampai 6 tuh sebenarnya masih full teori, jadi bisa kalian cari di modul, di internet atau buku. Bisa kalian ya pokoknya cari-cari aja sebanyak mungkin, lalu kalian simpulkan menurut bahasa kalian masing-masing. Kalau untuk nomor 7, nah di sini sebutkan macam-macam atribut pada tag tabel dan jelaskan fungsinya. Kan tadi sebelumnya Ibu udah jelasin ya, ada 8 atribut. Nah, boleh kalian ditambahin lagi atributnya, terus kalian jelasin fungsinya sama kegunaannya itu tuh untuk apa si atributnya. Lalu untuk nomor 8, nah di sini kalian diminta untuk membuat sebuah tabel data sederhana yang menerapkan tag-tag struktur dasar tabel, tag baris kolom, dan atribut tag tabel. Tapi si tabel-tabel itu tuh harus memuat ketentuan yang pertama untuk atribut minimal menggunakan 3 jenis atribut. Misal kalian ingin atributnya itu menggunakan border, fitline, atau cell padding, boleh. Boleh lebih dari 3, Bu? Boleh. Terus nomor 2, bisa menggunakan tag-tag dasar yang sebelumnya telah dipelajari, yang ada di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Bisa pakai tag P, tag H1, pakai B, atau M, dan sebagainya. Ibu udah jelaskan banyak sekali tag-tag elemen HTML tuh. Nah, terus yang ketiga, nah ini sekreatif mungkin dibebaskan, tapi setiap anggota di berkelompok samain aja ya, biar nanti memudahkan penilaiannya. Oke, mungkin untuk LKPD segitu. Ada yang ingin ditanyain mengenai LKPD atau lain sebagainya? Cindy izin bertanya, Bu. Iya, boleh, Cindy. Pengerjaannya berapa lama ya, Bu? Untuk pengerjaannya, nanti Ibu kasih tahu deh ya di chat Zoom atau WhatsApp. Nanti juga kalian bisa berdiskusi berkelompok melalui breakout room. Nanti Ibu akan sediakan breakout room-nya di Zoom. Ada 2 breakout room. Untuk room 1 buat kelompok 1, room 2 kelompok 2. Terus juga nanti dikumpulkannya tetap per individu, tapi dikerjakannya tetap berkelompok. Kumpulkan di link yang sudah Ibu berikan di grup kelas ya. Ada di deskripsi grup yang sebelumnya juga kalian udah kumpulin kan tugas yang awal. Terus juga kalian kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tanyain di main room-nya. Ibu stay kok di main room-nya. Mengerti? Oh ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu, maaf, saya mau izin bertanya, Bu. Iya, boleh, Rangga. Tadi kan untuk nomor 8 itu membuat source code untuk pembuatan tabel ya, Bu. Itu boleh memakai CSS atau enggak, Bu? Untuk nomor 8, kalian jangan dulu ya pakai CSS, biar nanti bareng-bareng aja buat CSS itu di minggu berikutnya. Coba pakai aja tag-tag yang udah diajarkan di pertemuan 1 sampai pertemuan sekarang. Tanpa CSS pun kalian bisa kan ya membuat tampilan tabel yang menarik menggunakan atribut HTML yang tadi. Bisa juga pakai tag color gitu, Rangga. Ya. Oh, oke, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu izin bertanya mengenai materinya. Boleh, yuk. Apakah dalam menampilkan tabel terdapat peraturan jumlah maksimal dan minimal baris yang dapat ditampilkan pada HTML? Untuk itu sih tidak ada aturan maksimal dan minimalnya ya. Namun nanti kalau kalian udah belajar JavaScript dan PHP, kalian tuh bisa mengatur sendiri sih jumlah baris
yang mau ditampilin di web browser kalian. Misalnya kalau untuk PHP, kalian tinggal tambahin aja codingan limit 10. Kalau enggak limit 5, limit 2. Kalau untuk JavaScript, nah misal nih kalian punya 20 data, kalian bisa menggunakan slider gitu di JavaScript itu. Misalnya slide pertama itu data 1 sampai 10, slide kedua 11 sampai 20, kayak gitu Fiona. Gimana, sudah mengerti? Siap, sudah Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu, Cindy izin bertanya. Boleh? Kalau apakah bisa gitu Bu, tabel tidak memiliki tag default? Ya, untuk tabel itu bisa saja tidak memiliki tag default ya, karena tidak semua tabel atau data itu membutuhkan atau mempunyai default. Jadi hanya untuk beberapa data aja gitu yang punya. Terus juga kalau default kan nggak apa-apa nih, nggak ada. Tapi kalau untuk tbody sama head itu wajib ada, karena ya disitulah gitu data-data itu kita tampilkan gitu sendiri. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Dari kelompok Cindy, apakah ada kesulitannya? Alhamdulillah Bu, sampai sekarang masih bisa mengikuti. Oke, alhamdulillah. Karena waktunya juga mau habis, nanti setelah 10 menit, kalian langsung boleh presentasikan dulu ya hasil diskusinya di depan teman-teman kalian. Untuk nomor 7 dipresentasikan oleh kelompok 1, kalau untuk nomor 8 kelompok 2 ya. Kalian presentasikan ya. Sebelum kalian presentasikan, Ibu akan menjelaskan dulu nomor 1 sampai nomor 6-nya. Nah, untuk nomor 1-nya kan soalnya udah kelihatan ya. Nah, untuk nomor 1-nya itu apa yang kamu ketahui mengenai tabel dalam HTML. Tabel secara umum adalah data dalam bentuk grid yang terdiri dari kolom dan baris. Sedangkan tabel HTML adalah elemen HTML yang mempresentasikan data-data dalam sebuah tampilan grid. Untuk selanjutnya, boleh materinya kalian tambahin seperti ini. Terus untuk nomor 2, mengetahui juga apa yang dimaksud dengan kerangka atau struktur tabel. Nah, struktur dasar tabel atau kerangka tabel itu adalah kerangka dasar yang membentuk sebuah tabel pada HTML. Tanpa adanya kerangka atau struktur ini, ya otomatis tabel pun tidak akan terbentuk. Selanjutnya, sebutkan tag-tag yang termasuk ke dalam struktur dasar tabel dan jelaskan fungsinya. Nah, ada 4 ya, tabel, tag tabel, ini untuk membungkus seluruh tag-tag yang ada di dalam tabel. Lalu, head itu untuk tabel header, untuk mendeklarasikan si kepalanya. Tadi ya, harus ingat lagi analoginya itu, si tabel itu yang mirip manusia gitu. Tabel memiliki kepala, memiliki body, dan memiliki foot. Teks selanjutnya itu ada tag body, yaitu tabel body yang nantinya itu akan disisipkan data-data yang kalian ingin tampilkan di web browser kalian. Selanjutnya ada tag foot. Nah, tag foot ini tabel footer yang nantinya akan ditampilkan di web browsernya itu tuh di paling bawah barisnya. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 4, apa yang kamu ketahui mengenai tag baris kolom tabel, yaitu tag-tag di dalam tabel yang berada di dalam tag struktur tabel yang 4 atas ini ya. Tabel, head, body, sama foot. Nah, terus si tag-tag baris kolom itu punya beberapa jenis. Nah, jenisnya itu disebutkan nomor 5, yaitu TR atau tabel row, TH tabel heading, dan TD tabel data. Diingat kembali ya, kalau tabel row itu yang membungkus TH atau TD. TD atau TH itu dibungkus oleh TR. Terus juga jumlah dari TD yang diulang-ulang itu, nah ini,
itu tuh disesuaikan dengan kalian mau berapa kolomnya gitu. Ini kan ada 3 kolom, berarti ya otomatis 3 kali deklarasi SPD-nya. Oke, nomor 6 di sini apa yang dimaksud dengan atribut pada tag tabel. Nah, atribut pada tag tabel HTML ini merupakan atribut yang berfungsi untuk memodifikasi tampilan dari tabel dasar. Atribut ini tuh banyak dan bersifat opsional. Jadi kan contohnya pas awal itu bordernya itu nggak ada kan. Kalau bordernya nggak ada kan si garis-garis itu nggak bakal tampil di web browser kita. Nah, fungsi itulah si border itu tuh harus ada biar nanti tabelnya itu kebentuk si kotak-kotaknya. Kalau misalnya nggak kebentuk ya sama aja. Istilahnya apa ya, setengah-setengah gitu loh. Kolom tabel iya tapi nggak kayak tabel karena tabelnya pun acak-acakan. Seperti itu untuk nomor 1 sampai nomor 6. Mungkin kalian jawabnya pun masih sama lah ya. Nggak ada yang berbeda. Karena ya mungkin sumbernya juga masih sama dari modul atau internet dan ini masih berbentuk teori. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh kelompok 1. Siapa perwakilannya dari kelompok 1? Boleh share screen aja langsung. Ya Bu, saya untuk perwakilan dari kelompok 1. Sebentar, izin share screen. Ya, boleh. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi di sini saya mewakili kelompok saya ingin memaparkan hasil diskusi untuk menjawab soal nomor 7, yang dimana pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam atribut pada tag tabel dan juga jelaskan fungsinya. Oke, yang pertama itu ada atribut border yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu itu yang fungsinya itu menentukan tebal garis pinggir pada sel tabel. Nah, ini atribut border ini disisipkan pada tag tabel. Kemudian ada atribut yang kedua, itu atribut width. Itu fungsinya untuk menentukan lebar sel atau tabel sesuai untuk peletakannya itu sesuai peletakan atribut berada di tag mana. Kemudian atribut ini tuh disisipkan pada tag tabel, tag TH, dan juga tag TD. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada atribut height, itu menentukan tinggi sel. Nah, atribut ini itu disisipkan pada tag tabel, kemudian tag TR, tag TH, dan juga tag TD. Selanjutnya ada bagi color. Nah, atribut ini itu berfungsi untuk menentukan warna kolom atau baris sesuai peletakan atribut berada di tag mana. Kemudian selanjutnya ada atribut align. Nah, di sini tuh align berfungsi untuk menentukan horizontal alignment atau perataan horizon teks dalam sebuah sel. Nah, atribut align ini tuh memiliki value atau nilai ya. Kalau misalnya di HTML itu tulisannya kita value. Itu ada 4, itu ada left untuk sel rata kiri, untuk right isi sel rata kanan, kemudian ada center untuk isi sel rata tengah, dan ada justify untuk isi sel rata kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya ada atribut v-align. Itu menentukan vertical alignment, perataan vertikal sebuah teks dalam sebuah sel. Atribut v-align juga sama seperti atribut align, itu memiliki value ada 4, itu ada top, itu untuk isi sel rata atas dengan sel, kemudian ada bottom untuk isi sel rata bawah dengan sel, kemudian ada middle untuk isi sel berada di tengah sel, dan yang terakhir itu ada baseline yang dimana isi sel berada pada posisi teks pertama yang diketik dalam sebuah sel. Kemudian yang terakhir itu ada cell padding dan juga cell spacing. Untuk cell padding itu berfungsi untuk menentukan jarak antara konten sel dengan border atau garis pinggir. Kemudian untuk cell spacing itu berfungsi untuk menentukan jarak antara border sel dengan border sel lain. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan hasil diskusi kami untuk menjawab persoalan dari nomor 7 pada LKPD. Terima kasih, saya kembalikan ke Terima Ibu. kasih banyak ya kelompok 1 dan juga Rangga telah menjelaskan. Untuk komentarnya nanti Ibu lanjutkan atau Ibu diakhirkan. Boleh kelompok 2 perwakilannya share screen.
Mungkin dari Kania? Baik Bu, izin saya share. Ya. Boleh. Oke, Ya, tolong jelaskan. izin ya Bu, Ya. untuk kelompok 2 mempresentasikan nomor 8. Jadi di nomor 8 ini untuk soalnya buatlah sebuah tabel data sederhana yang menerapkan tag-tag struktur dasar, tag baris kolom, dan atribut tag tabel. Nah, jadi berikut ini ya program yang telah kami buat. Di sini tuh kita membuat tabel data siswa SMK yang menggunakan tag tabel, tag P, tag heading, dan beberapa atribut tabel seperti align, width, border, dan juga background color. Nah, ini tuh codingannya ya tidak terlalu panjang dan masih sederhana. Kita mulai aja mungkin ya dari deklarasi HTML-nya. Lalu di head kita kasih title LKPD. Lalu masuk ke body. Untuk body kita tulis dulu center ya untuk memberitahu gitu. Ada tulisan data siswa SMK Negeri 1 Sukasari. SMK unggul yang menghasilkan SDM bermutu dan berdaya saing tinggi. Setelah itu kita buat paragraf pakai P ya, kurung siku P. Bidang keahliannya itu teknologi informasi dan komunikasi, lalu spasi dulu ya pakai BR, lalu kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, kelas 11 RPLA. Setelah itu di sini kita menambahkan tabel border. Yang pertama boleh dikebawahin dikit. Kita ngasih warnanya gray ya, untuk gray, lalu kita tulis width-nya itu 100, ukurannya 100 untuk NIS, lalu nama, ada nilai tugas, UTS, UAS, sama rata-ratanya. Terus selanjutnya di sini tuh kita menampilkan untuk siswa nomor pertama ya, boleh ke bawah lagi. Nah, kita langsung isi aja ya. Di sini ada Akvina dengan NIM-nya juga, lalu ada pakai alian ya. Di sini 80, 89, 85, dan aliannya itu kita pakai yang center. Selanjutnya sama juga untuk beberapa siswa, bisa di-scroll ke bawah. Untuk Sarah Chandrika juga sama, lalu Nurmiati. Untuk Mizel juga kita pakai Allian Center juga. Yang terakhir Nadira Arefia juga kita pakai aliannya Center. Lalu ini ya tutup TR dan T-body sama T-foot-nya juga. Lalu di sini ada rata-ratanya. Jadi jumlahnya itu ada 5 siswa. Rata-ratanya kita pakai Alien Center juga, lalu 85. Ini nilai rata-ratanya, lalu tutup T-foot, tutup tabel juga, terus tutup center, lalu kita tutup body, dan terakhir kita tutup HTML-nya gitu. Nah, bisa di-scroll ke bawah lagi kan ya. Nah, ini adalah hasil akhir ya dari program yang kami buat gitu. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih banyak ya kelompok 2, Cindy dan juga Kania yang sudah mempresentasikannya. Ibu komentari dulu yang kelompok 1. Untuk kelompok 1, ini Kania boleh tutup screen-nya nggak apa-apa. Untuk tadi kelompok 1 sudah sangat bagus ya, jenis-jenis atributnya sudah dijelaskan dengan banyak dan juga jelas. Terus kalian tinggal coba-coba aja si atributnya di program kalian. Dan untuk kelompok 2 tadi juga sudah sangat jelas dan sudah sangat bagus sesuai ketentuan ya. Tadi udah menggunakan atribut tabel dan juga menggunakan elemen-elemen HTML yang sebelumnya Ibu jelaskan, yaitu tag tabel, terus tag P, tadi ada tag B juga ada. Nah, dari program tersebut bisa kelompok 2 modifikasi lagi atau perbagus lagi juga nggak apa-apa.
Terima kasih banyak ya anak-anak, kalian mengerjakan AKPD-nya dengan benar dan baik. Udah pada mantap-mantap. Ya, ada yang masih ingin ditanyain lagi nggak anak-anak? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh Fiona. Untuk contoh penggunaan tabel menjadi layout itu seperti apa ya, Bu? Oke, nah sekarang Ibu mau share screen dulu kali ya. Sebentar. Sebentar. Nah, tadi ya yang ini ya. Nah, ini. Jadi ini tuh cara membuatnya itu menggunakan konsep close span dan full span. Nah, nanti kalian akan mengeksplorasinya di tugas. Tapi Ibu sedikit spoiler aja nih. Jadi misalnya nih ya, kolom oranye dan kolom biru itu kan berbeda kolomnya, jadi 2 kolom. Tapi kolom hijau sama kolom kuning itu 1 kolom. Nah, bagaimana caranya agar si satu ini jadi komputer Sekai ini tuh jadi nyatuin 2 kolom yang ada di bawah. Caranya itu pakai close span. Jadi sesuai dengan namanya juga, close span kan kolom span gitu, menyatukan kolom. Kalau misalnya row span yang menyatukan baris gitu. Untuk lebih detailnya memang kalian nanti akan eksplorasi sendiri dan juga boleh bertanya-tanya ke teman atau ke ibu di rumah papa. Gimana Fiona udah ngerti? Udah, Bu, udah ngerti. Nah, untuk eksplorasi sumbernya dari buku dan internet boleh, Bu? Untuk itu boleh, kalian dari internet, dari buku juga boleh, asal waktu di internet itu sertakan referensinya dari mana. Ya, gimana Fiona mengerti? Udah, Bu. Siap, terima kasih. Oke. Nah, di sini ada yang mau bantu Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini nggak? Mungkin dari Kania mau menyimpulkan? Kania, dia lag gak sih? Menyimpulkan. Aku lag gak? Atau Kanianya yang nge-lag? Otak aku yang nge-lag, maaf. Ulangin lagi dari yang ini ya. Nah, di sini ada yang mau bantu Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran pertemuan ini enggak? Mungkin dari Kania mau menyimpulkan tidak? Boleh Bu, saya boleh. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tabel pada HTML. Nah, tabel pada HTML ini berguna untuk menampilkan data-data yang banyak secara rapi dan tersusun. Selain itu, kita bisa menggunakan tabel untuk melayout tampilan web dengan menggunakan span dan row span yang pada pertemuan selanjutnya akan kita pelajari lebih dalam. Ya, betul sekali. Bagus ya, Kania. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin kesimpulannya? Saya Bu, Anggara Bu. Oh, boleh Anggara.
Nah, jadi selain apa yang tadi ditambahkan dan disimpulkan oleh Kania ya, jadi tadi juga kita mempelajari tentang bagaimana penggunaan atau implementasi dari tag-tag tabel pada HTML. Lalu ada juga menampilkan hasilnya di web browser gitu. Dengan tag-tag yang digunakan seperti tag tabel, t-head, t-foot, th, tr, dan td. Dan selain itu juga ada atribut tabel yang bersifat opsional dan berfungsi sebagai modifikasi pada tampilan tabel saja. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Anggara. Sepertinya sudah pada mengerti ya. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulan untuk hari ini tuh kita sudah belajar mengenai tadi udah disebutin tabel, struktur tabel, terus juga baris kolom tabel dan atribut. Seperti itu ya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Ibu share screen dulu LKPD-nya ya. Sebentar. Gimana? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Jadi tugas rumah kalian itu materinya masih tabel ya. Tapi udah mulai menggunakan konsep cospen dan rospen. Untuk rujukan belajarnya masih dari buku Bapak Sianipar. Ini buku rekomendasi banget untuk kalian yang ingin lebih belajar lagi mengenai pemrograman web selain di kelas mungkin ya sama Ibu. Bisa kalian baca-baca di sini juga. Atau bisa kalian baca dari modul yang tadi Ibu kasih pas awal pembelajaran. Atau bisa juga dari internet, itu banyak sekali ya tutorial-tutorialnya. Kalau untuk alat bahan masih biasa lah ya, laptop, text editor, sama web browser. Untuk langkah kerjanya, ya siapkan sumber belajar yang tadi, terus kerjakan instruksi pada perintah soalnya, tulis jawaban pada LKPD, dan juga untuk soal yang menggunakan program atau sintak, screenshot sintak pada text editor kalian, dan output pada web browser kalian. Oh ya, ini nanti jangan lupa di LKPD-nya juga kasih identitas kalian, nama, list kelas, sama nomor absen ya. Nah, kita lihat dulu soalnya, ini nomor 1. Apa yang kamu ketahui mengenai cospen pada tabel HTML? Nah, ini masih teori lah ya. Kalian bisa cari di buku atau di internet banyak sekali. Boleh kalian cari sebanyak-banyaknya informasi mengenai cospen. Dan nomor 2 juga masih sama. Nah, ini bedanya tinggal yang cari yang rospennya. Kalau untuk nomor 3, ini juga masih teori, yaitu cari teks HTML yang membuat cospen dan rospennya. Nah, ini udah mulai nomor 4. Kalian coba nih search code yang ini. Lalu kalian screenshot hasil outputnya pada web browser kalian. Ini source code-nya masih simple banget ya. Nih, tadi kalian belajar kan tentang atribut tabel yaitu border. Terus, nah ini ada tag cospen sama rospen yang barunya nih. Kalian cari nanti fungsi dari tag tersebut tuh apa sih gitu. Ini masih simple lah ya.
Terus untuk nomor 5, kalian membuat source code HTML untuk menampilkan layout HTML seperti ini. Tapi menggunakan tabel, konsep tabel, closepin, dan closepin. Jangan dulu menggunakan CSS ya. Tadi kan ada nanya ya, gimana cara membuat tabel seperti ini, ya kalian membuatnya pakai closepin dan closepin gitu ya. Terus kalau nomor 6 nih, setelah kalian membuat nomor 5, kalian modifikasi tampilan layout nomor 5 sesuai dengan kreativitas kalian. Lalu screenshot hasil tampilan dan search kodenya. Jadi bebas kalian mau nampilinnya kayak gimana. Misal kalian ngerasa, Bu, itu warnanya terlalu ngejreng dan tidak estetik, Bu. Boleh diganti jadi warna apa gitu yang menurut kalian bagus. Terus juga, misal, Bu, komputer saya kayaknya mau diganti jadi nama saya boleh. Misal, Fiona Rosen, di bawahnya aku hobi menggambar dan mewarnai, misalnya boleh. Terus juga kalau si menu-menunya mau diganti jadi home, blog, about me, biodata, boleh, bebas. Pokoknya untuk konten sama pewarnaan sebebas mungkin, sekreativitas kalian. Tapi jangan lupa untuk menggunakan konsep tabel, closepin, dan rowspan-nya. Nah, oke, untuk LKPD tugasnya segitu aja. Ada yang ingin ditanyain nggak mengenai tugas? Atau nggak apa-apa yang lain juga? Mungkin izin bertanya Bu terkait pengumpulan tugasnya itu untuk deadline-nya kapan Bu, sama dikumpulinnya di mana? Oh, untuk batas pengumpulannya seperti biasa aja, setiap Selasa malam jam 23.59 nanti di link Google Form yang Ibu kirimkan nanti di grup WhatsApp ya. Nanti ingatkan saja ya kepada Ibu, kalau misalnya Ibu lupa, misal pas Selasa belum ngasih, ingatin aja di grup atau PC aja ya, KM. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin cukup Bu, nggak ada lagi. Oke, sepertinya kalian udah cukup mengerti mengenai materi tabel ini, dan juga udah kelihatannya mukanya sudah pada lelah ingin istirahat. Berhubung jam pelajarannya juga sudah mau habis, jika kalian masih banyak pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau bisa japri ke Ibu. Tapi japrinya jangan weekend ya, karena Ibu kalau weekend itu jarang buka HP, jarang buka WhatsApp, biasa ngasuh anak di rumah ya, jadi jarang buka HP. Terus juga jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, closepin yang closepin tadi. Kalau misalnya kalian penasaran, minggu depan itu kita pelajarannya tentang format multimedia HTML, kayak gambar, audio, video, gitu ya. Kalian boleh pelajari dan baca-baca terlebih dahulu di buku atau internet. Ya, mungkin untuk hari ini cukup sekian pembelajarannya, karena kita tadi mengawali pembelajaran dengan berdoa. Kita akhiri juga dengan berdoa ya. Boleh KM dipimpin doa pulangnya? Ya, sama-sama teman-teman, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama kita membaca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan, dikembalikan lagi ke Ibu. Iya. Oke anak-anak, semangat ya. Jangan lupa untuk makan dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Tetap bahagia. Terima kasih anak-anak sudah hadir. Ya Bu, terima kasih juga Bu. Terima kasih, Bu. Iya.